Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan memasak sayur lodeh terong yang tentu dengan bumbu sederhana tapi rasanya luar biasa. Kira-kira apa saja bahan yang harus kita siapkan dan bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama dan yang paling utama tentunya adalah buah terong ya. Kita siapkan 2 buah terong dan santan sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter ya. Kemudian kita siapkan bawang merah ya sebanyak 8 atau 10, bawang putih 5 siung, daun salam yang sekitar 4 dan kemiri ya secukupnya, ketumbar 1 sendok teh. Di sini ada kacang panjang sebanyak 15 ya, kurang lebih ya. Garam sebanyak 1 sampai 2 sendok makan. Micin 1 sendok makan. Cabai rawit ya. Cabai merah sebanyak 5. Terus daun so secukupnya tentunya. Kemudian kita siapkan juga tempe yang akan kita jadikan lauk sekalian sayur ya. Terus bumbu tadi ya, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kita blender, kita haluskan. Kemudian kita siapkan minyak panas, lalu kita tumis bumbu halusnya tadi sampai berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum tentunya. Kita pastikan ini akan menjadi bumbu yang sedap ya, dengan cara apa? Ditumis kurang lebih sekitar 1 sampai 2 menit di dalam api yang sedang saja ya, sedang saja atau cenderung kecil lah. Jangan terlalu besar apinya. Kemudian kita masukkan potongan tempe. Bagi sobat kuliner juga bisa menambahkan tahu ya, potongan tahu juga. Kita pastikan tempe ini terbalut dengan bumbu yang sudah kita tumis. Tentu supaya lebih sempurna, di dalam penumisan ini kita siapkan juga beberapa liter air putih. Ini kurang lebih sekitar totalnya 500 ml ya. Cukup untuk memastikan bahwa tempe yang kita masak ini setengah matang dan terbalut dengan bumbu yang tentu enak rasanya. Kemudian kita siapkan juga daun salam. Daun salam ini sesuai selera ya, bisa kasih 2 salam yang besar atau sebanyak 5 daun salam yang kecil-kecil. Proses ini tidak berlangsung lama, sekitar 2 menit ya, paling cukup. Setelah mendidih, kemudian kita tuangkan sedikit demi sedikit air santan sebanyak 1500 ml ya, atau sebanyak 1,5 liter. Kita tuangkan lalu kita aduk terus menerus sampai nanti santan ini matang sempurna. Jangan sampai pecah. Ingat sobat kuliner, pastikan santan yang kita tuangkan ini jangan sampai pecah atau tidak matang sempurna. Caranya bagaimana supaya matang sempurna adalah dengan menuangkan sedikit demi sedikit dalam api yang besar, lalu kita aduk terus menerus sampai santan ini matang sempurna. Nah ini kan, ini sudah matang sempurna sobat kuliner. Sebanyak 1500 ml ditambah dengan 500 air putih tadi, totalnya adalah sebanyak 2 liter yang kita siapkan. Kita aduk, pastikan jangan sampai pecah santannya. Apabila dirasa sudah cukup ya, sudah cukup matang sempurna masakan dari santan ini ya, ini yang paling pokok sebenarnya ya, cara memasak sayur lodeh ini adalah bagaimana cara kita memastikan santan matang sempurna.
Setelah matang atau masak sempurna, maka kita mulai masukkan sayur-sayuran yang sudah kita potong di awal tadi, seperti terong dan kacang panjang. Kemudian kita aduk merata, aduk terus-menerus supaya apa? Supaya santannya tadi tetap sempurna. Karena memang kelebihan santan itu adalah nanti rasa gurihnya tadi. Namun apabila tidak sering diaduk, maka akan menjadikan santan itu pecah. Jadi penampakannya kurang bagus, serta rasanya pasti berbeda. Apabila cara memasak dengan benar, maka santannya akan sempurna dan bercampur dengan sempurna dengan bumbu-bumbu yang sudah kita masak tumis tadi di depan. Baik ya, kita pastikan sayurnya nanti sampai matang, karena sebetulnya dengan cara ini sayur atau kuah santannya sudah sempurna. Kita lihat ya, luar biasa, sudah mulai nampak. Tinggal kita mematangkan dari terong dan kacang panjangnya. Setelah dirasa setengah matang, sudah hampir matang, maka kita masukkan juga daun sonya. Ya, ini daun melinjo atau kita kenal dengan so ya kalau orang Jawa bilang. Atau daun melinjo ini kita masukkan apabila dirasa sudah setengah matang dari masing-masing sayuran terong maupun kacangnya. Ya, ini adalah menambahkan rasa penguatan sayur lodeh dengan menggunakan daun soy ini. Lalu kita aduk merata, kita pastikan tidak lama kemudian ini sayur lodeh akan masak dengan sempurna. Tentu sebelum kita angkat, kita pastikan ya, kita icip rasa supaya hasilnya sesuai dengan harapan kita. Pastikan bahwa sayur ini sudah cukup garamnya, cukup rasanya, dan cukup pedasnya sesuai dengan selera tentunya. Apabila dirasa masih ada yang kurang, maka kita akan tambahkan di dalam sayuran ini supaya menghasilkan sayur lodeh terong yang enak, lezat tentunya. Ya, ingat tip pertama yang paling penting dalam masak ini adalah pastikan santan termasak dengan sempurna. Jadi sebaiknya saran saya adalah masak dahulu santannya ya. Baik, ternyata tadi ini masih ada beberapa bumbu yang harus kita masukkan, seperti 1 sendok teh ya, gula pasir, supaya memastikan rasanya semakin gurih ya. Kita coba lagi. Tambahkan juga kaldu ya. Kaldu bagi yang suka, maka ini akan menambahkan kekuatan rasa daripada lodeh terong ini. Ya, nampak kelihatan terongnya sudah mulai mendekati matang. Terus kacang panjangnya juga sudah mulai nampak mulai masak, serta tentunya daun so atau daun melinjonya ini sudah menyatu ya. Kita pastikan dalam icip rasa ini mungkin tidak hanya sekali ya, beberapa kali kita coba, karena rasa itu yang paling penting dari sebuah masakan. Ya, memang memasak lodeh ini yang paling lama adalah memastikan santannya itu termasak dengan sempurna, dengan tidak pecah cirinya ya, pecah. Tentu dari sisi penampakan akan lebih bagus ya kalau santannya sudah sempurna. Ya, tadi sudah beberapa kita coba dan ini kita pastikan sudah mendekati apa yang sudah kita inginkan. Ya, setelah ini kita pastikan kita tunggu sebentar supaya lebih matang lagi. Satu ciri lagi dari sayur lodeh ini, kalau sobat kuliner belum pernah merasakan, istilah orang Jawa adalah lebih enaknya sayur lodeh itu kalau dimasak lebih dari sekali. Maksudnya seperti apa? Ini kita masak pagi ya. Kalau nanti kita siang kita masak lagi, itu katanya lebih enak rasanya. Ini wawalam ya, tergantung dari sobat kuliner ya, cita rasanya. Tapi kalau di Jawa memang
Istilah sayur lodeh ini paling terkenal adalah paling enak, menambah enaknya maksudnya itu kalau sayur lodeh dimasak lebih dari sekali. Ya, luar biasa ini. Ya mau gak ya, ini hanya semacam ya rasa ya, cocoknya orang Jawa, Jawa Tengah umumnya. Kayak masak sayur lodeh ini kalau pagi kita masak pertama kali, itu nanti siang dengan dihangatkan kembali atau dipanaskan kembali itu rasanya katanya lebih daripada rasa yang di pagi hari atau masakan pertama. Ini wawalam ya, terserah pada masing-masing sobat kuliner tentunya. Ya, setelah kita pastikan semuanya termasak dengan sempurna, lalu kita siapkan, kita plating ya, kita tempatkan ke dalam mangkok ya, kita tempatkan mangkok supaya apa? Supaya dalam penyajian tadi akan menambah selera lebih bagus lagi penampakannya. Seperti itu sobat kuliner ya. Nah ini pokoknya kalau sayur lodeh terong ini adalah favoritnya orang Jawa pokoknya. Ya. Semua udah termasak dengan sempurna, udah matang semua, udah masak semuanya. Ya nggak tahu ya, kalau masak lodeh itu rasanya paling enak kalau udah hancur gitu kan. Ya itu tadi masak 2 kali, ketiga kali katanya enak gitu. Ya kita coba sajikan ke dalam makanan. Ini akan lebih enak, nikmat lagi sayur lodeh itu ditambah dengan nasi yang hangat atau nasi tidak hangat juga enak ya, yang sudah dingin. Yang paling penting ada sambal atau ada cabai. Tuh rasanya itu bisa nambah-nambah lah itu. Baik, ini penampakan dari sayur yang sudah kita buat ya pada hari ini. Semoga sayuran ini bermanfaat, menjadikan inspirasi sobat kuliner untuk mencoba di rumah atau untuk dijadikan bahan menjadi jualan di dalam kuliner tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.